Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema iman kepada Allah menyelesaikan segala kesulitan. Iman kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi jalan keluar bagi kita untuk dapat menyelesaikan segala kesulitan, segala masalah dan problema yang datang dalam kehidupan kita di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Saudaraku, pada saat ini seperti biasa saya ingin membagikan 3 kebenaran bahwa iman kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus dapat menyelesaikan segala kesulitan. Yang pertama, karena iman Musa dan bangsa Israel dapat melintasi Laut Merah. Oh, karena iman saudaraku kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 24, 27 dan 29. Firman Tuhan berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka mereka, Musa dan bangsa Israel, telah melewati Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Wow. Jadi iman kepada Tuhan Allah dapat menyelesaikan segala kesulitan. Dalam ayat-ayat ini dibuktikan dari iman Musa. Bagaimana dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan dapat melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Luar biasa saudaraku ya. Sesuatu yang mustahil tapi bisa terjadi karena Tuhan melakukannya. Sedangkan orang-orang Mesir yang mengejar mereka tenggelam ketika mereka melintasi Laut Merah itu. Jadi kita harus percaya dan yakin, beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Dan ini dapat menyelesaikan setiap kesulitan kita, masalah kita, problema kita, kesukaran kita dalam kehidupan ini. Jadi mungkin pada saat ini kita yang sedang melihat atau mendengar tayangan Morning Spirit ini sedang menghadapi kesulitan yang begitu berat dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah keluarga, atau masalah sakit penyakit, atau masalah apapun juga. Saya mengajak, mari saudaraku, kita percaya, kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita beriman sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus dan memohon pertolongan Tuhan Yesus. Dan percayalah, iman kepada Tuhan Yesus dapat menyelesaikan setiap kesulitan, setiap masalah, problema dalam kehidupan kita. Amin ya. Nah yang kedua saudaraku yang ingin saya bagikan, iman kepada Allah dapat menyelesaikan segala kesulitan kita. Karena apa? Iman kepada Allah dapat memindahkan gunung-gunung masalah dalam kehidupan kita. Wow. Matius 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Tuhan Yesus, bertanyalah murid-murid kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata-kata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wow. Nah saudaraku, konteks ayat ini kalau kita baca saudaraku mulai dari ayat 1 ini adalah ada seorang yang membawa anak yang sakit ayan tepatnya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid tidak dapat menyembuhkan mereka. Kemudian anak muda yang sakit ayan itu dibawa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Lalu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?
Jawab Tuhan Yesus, karena kamu kurang percaya. Ya, kemudian Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya murid-murid mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagi mereka. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, walaupun iman kita itu kecil sebesar biji sesawi, kecil saja iman kita, itu sudah cukup memindahkan gunung atau menyelesaikan banyak masalah. Gunung-gunung masalah, gunung-gunung kesulitan saudaraku dalam kehidupan kita. Gunung-gunung problema kita dapat pindahkan. Amin ya. Karena di dalam Tuhan Yesus tak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Wow, saudaraku ya, luar biasa. Dan kebenaran yang ketiga yang saya bagikan, iman kepada Allah dapat menyelesaikan kesulitan. Karena apa? Karena iman kepada Allah dapat mengalahkan godaan dunia. Saudaraku, godaan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 berkata, dan semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu saudaraku? Iman kita. Jadi siapa yang dapat mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Wow. Jadi iman kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus menyelesaikan segala kesulitan dan masalah, karena iman kepada Allah itu mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Apakah yang ada di dalam dunia, saudaraku, yang sering kali menggoda iman kita? Selanjutnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Jadi keinginan dunia yang selalu menggoda kita adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan ini semua saudaraku dapat dikalahkan bila kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Karena apa? 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu saudaraku? Iman kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu dapat menyelesaikan saudaraku segala kesulitan. Dengan iman kepada Tuhan Yesus kita dapat mengalahkan godaan-godaan dunia ini. Yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Haleluya. Percayalah saudaraku. Kalau ada di antara saudara yang melihat, mendengarkan tayangan Morning Spirit ini belum percaya, belum beriman kepada Tuhan Yesus, saat ini ambil keputusan untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi pemenang, mengalahkan godaan-godaan dunia ini. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Amin ya. Haleluya. Jadi saudaraku, inilah kebenaran dari firman Tuhan yang dapat kita pelajari. Ada 3 kebenaran bahwa iman kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus dapat menyelesaikan segala kesulitan di dunia ini. Yang pertama saudaraku, karena iman, kita belajar dari Musa, karena iman Musa dan bangsa Israel dapat melintasi laut merah yang terbelah. Laut merah menjadi kering sehingga dapat dilintasi. Wow. Dan yang kedua, iman kepada Allah dapat memindahkan gunung-gunung masalah, gunung-gunung kesulitan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, iman kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus dapat mengalahkan godaan dunia. Apakah godaan dunia itu? Yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bisa kita kalahkan saat kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Matius 17 ayat 20 berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, kata Tuhan Yesus, sebab aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh beriman kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena saat kami beriman kepada Engkau, kami diberikan kekuatan oleh Engkau untuk menang dari setiap masalah, dari setiap kesulitan, dari setiap problema hidup. Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan, melihat tayangan Morning Spirit ini, supaya kami sungguh-sungguh beriman kepada Engkau Tuhan Yesus, sehingga hidup kami berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang memberikan kemenangan kepada kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.